Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan kajian Salatul Mu'min, hari ini saya tidak buka masker karena Balikpapan katanya zona merah. Kemudian memang di mana-mana banyak orang batuk, ya. Banyak yang batuk. Jadi kita sama-sama menjaga. Mohon selama kajian jamaah tidak membuka masker. Kemudian mohon yang, tapi kalau sudah datang susah juga ya. Intinya harusnya yang sedang batuk-batuk dan sedang demam selayaknya tidak menghadiri kajian ini terlebih dahulu dan bisa mengikuti kajian online-nya. Nah, kita akan lanjutkan kembali masih dalam subbab yang ke-8 tentang beberapa lafaz menjawab azan. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sampai pada poin kedua di buku antum halaman 201, yaitu pada pertemuan sebelumnya disebutkan cara menjawab azan adalah ucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Bisa juga setelah mendengar asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah, jawabannya pada poin yang kedua, yaitu membaca wa ana asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina. Sekarang kita akan masuk dalam cara menjawab yang ketiga. Lebih tepatnya adalah bacaan-bacaan yang dibaca setelah selesai azan. Kata penulis, yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihi min ijabatil muadzin. Silakan. Poin yang ketiga tentang bacaan-bacaan yang dibaca setelah azan. Kedengaran? Nggak kedengaran? Tes. Poin ketiga. Kedengaran? Enggak. Enggak kedengaran. Saya coba bacakan ya. Poin yang ketiga adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai menjawab seluruh bacaannya muadzin. Jadi setelah la ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah, kemudian bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu alayya, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10, thumma salu lillah atau salullaha li alwasilata, fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah, wa arju an akuna ana huwa, faman sa'ala li alwasilata halat lahu syafa'ah." Jika kalian mendengar muadzin, ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Kemudian bersalawatlah atas diriku. Sesungguhnya barang siapa yang bersalawat untukku 1 kali, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku, karena ia merupakan suatu kedudukan di surga yang tidak pantas didapat melainkan oleh salah seorang dari hamba-hamba Allah. Dan aku berharap aku menjadi orang tersebut. Barang siapa memohon wasilah untukku,
maka dihalalkan syafaat baginya. Ya. Kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah la ilallah baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faidahnya adalah Allah akan bersalawat untuk kita sebanyak 10 kali. Dan bersalawat di sini adalah memberikan keberkahan. Kemudian kita disunnahkan untuk meminta agar Nabi SAW diberikan wasilah. Apa itu wasilah? Dan bagaimana cara meminta wasilah itu? Nanti untuk bacaannya ada di poin yang keempat. Kalau gitu kita baca aja dulu poin yang keempat. Nanti baru saya jelaskan semua tentang wasilah itu sendiri. Sekarang yang keempat. Yang keempat, setelah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu membaca doa. Doa yang telah ditegaskan di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nidaa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudah alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah wa thabata 'inda al-Baihaqi ziyadatun wa thabata 'inda al-Baihaqi ziyadatu innaka la tukhliful mi'ad." Barang siapa setelah mendengar seruan adzan kemudian membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqama mahmudan alladhi wa'atta. Ya Allah, Rabb seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, serta tempatkanlah beliau di tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan kepadanya. Maka diberikan padanya syafaatku pada hari kiamat kelak. Ditegaskan pula dalam riwayat Al-Baihaqi tambahan yang berbunyi, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Ya. Dengarkan saya dulu. Dari poin yang ketiga dan keempat, kita dapat pelajaran beberapa hal berikut ini. Satu, ini gabungan ya. Gabungan pelajaran mulai dari poin ketiga sampai poin keempat. Satu, sunnah solawat. Sunnah solawat setelah selesai jawab azan. Setelah selesai menjawab azan. Dua, pahala solawat 1 kali adalah Allah bersolawat 10 kali. Allah bersolawat untuk kita 10 kali. Pelajaran ketiga, sunnah meminta wasilah. Minta wasilah kepada Allah untuk Nabi. Jadi kita bukan minta wasilah untuk kita sendiri. Sunnah minta wasilah kepada Allah untuk Nabi. 4, wasilah itu adalah kedudukan di surga,
yang hanya untuk satu orang. Hanya untuk satu orang. Itulah kenapa Nabi SAW meminta agar kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan wasilah itu untuk Nabi, bukan untuk kita. Kenapa? Karena wasilah itu adalah kedudukan di dalam surga yang hanya bisa untuk satu orang. Makanya tadi di dalam hadis yang disebutkan di poin 3, Nabi bilang, fa innaha manzilatun fil jannati la tambaghi illa li'abdin min ibadillah. Sesungguhnya wasilah itu adalah ada satu kedudukan di surga yang tidak diberikan kecuali hanya kepada satu saja dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah orangnya. Sampai sini dipahami? Kelima, sebagian orang mengira wasilah itu artinya hak untuk tawassul, tawassul kepadanya. Sebagian orang mengira wasilah itu artinya hak untuk tawassul kepada Nabi. Dan saya pernah berdebat dengan seseorang, orang di kampus lah, saya juga nggak tahu siapa karena berdebatannya di internet dalam kampus. Kita tanya, apa dalilmu? Dia bilang dalilnya adalah doa ati Muhammadanil wasilah. Kita katakan Nabi SAW sendiri yang mengatakan dalam hadis tentang doa wasilah ini, kata beliau, fa innaha manzilatun fil jannati la yanbaghi atau la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Itu bukan hak tawassul. Itu adalah kedudukan di dalam surga yang Nabi berharap Nabilah satu-satunya orang yang bisa duduk di situ. Penjelasan tentang wasilah itu apa datangnya dari Nabi sendiri. Kok ujuk-ujuk tiba-tiba jadi hak untuk diminta-mintai di kuburnya? Ya. Ini jelas kesalahan yang terjadi pada banyak orang-orang yang suka pergi ke kuburan dan minta-minta dengan dalil yang salah. Yang kelima, yang keenam, orang yang meminta wasilah, untuk Nabi, mendapatkan syafaat Nabi. Mendapat syafaat Nabi. Sebagaimana pada bagian akhir tadi kata Nabi SAW, halat lau syafaati yaumul qiyamah. Maka halal baginya syafaatku di hari kiamat. Ketujuh, doa wasilah. Doa wasilah setelah azan. Setelah azan kasih panah, tunjukkan ke di mana dia tempatnya. Apa doanya? Coba sama-sama. Allahumma, harus hafal nih ya. Orang muslim harus hafal. Allahumma
Rabba hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil. Di situ ada nunnya kecil? Tidak ada. Nah, meskipun tidak ada, itu bacanya bukan ati Muhammadal. Kalau ada tanwin, setelahnya ada alif lam, maka itu ada ya dalam tanda kutip jembatannya disebut dengan nun kecil. Ada yang mengatakan namanya nun wiqayah. Nun wiqayah. Ada juga yang mengatakan itu nun sukun. Ya, jadi cara bacanya ati Muhammadanil wasilah. Coba sebut. Ati Muhammadanil wasilah. Wasilata titu. Ta titu. Hah? Di situ apa? Ya, kenapa kok ada yang bilang ti? Di buku antum tulisannya apa? Ta. Ya. Coba ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Fadilata titu. Ya. Kalau di bukunya bukan tah, salah berarti. Wa ba'athu maqamam mahmudah. Setelah itu ada alladzi, berarti setelah tanwin ada alif lam. Berarti bacanya pakai apa lagi? Pakai nun kecil. Berarti bacanya bagaimana? Wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi. Coba. Wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Sudah sampai situ. Ini yang paling masyhur di kalangan orang-orang yang belajar sunnah. Dulu kita sering mendengarkan penjelasan sebagian ustadz kita bahwa tambahan innaka la tukhliful mi'ad itu tidak sahih. Tapi coba kita lihat catatan kaki nomor, kalau di saya nomor 4. Di antum nomor berapa? 71. Kata penulis, tambahan innaka la tukhliful mi'ad itu ada di Sunan Al-Baihaqi jilid pertama halaman atau hadis ke-410. Hasanu isnadihi, hasana isnadahu al-imamu Ibn Bazin fi Tuhfatil Akhyar. Al-Imam Ibn Baz menganggap atau menilai sanadnya hasan. Ya, dan itu terdapat pada Tuhfatul Akhyar dan juga Majmu' Fatawa beliau. Jadi kalau ada orang mau membaca innaka la tukhliful mi'ad itu tidak apa-apa. Jangan disalahkan dan jangan dibuat kayak orang bodoh. Jangan seolah-olah yang membaca seperti ini orang yang tidak ngerti sunnah. Karena itu dulu ya, sering terjadi di kalangan sebagian penuntut ilmu yang setelah mendapatkan, wah mantap nih, ini tidak sahih nih, gitu. Sementara di TV-TV tulisannya semua innaka la tukhliful mi'ad. Lalu teman-temannya yang membaca seperti ini diremehin ya. Jadi yang nomor 8 boleh ditambah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, coba kita baca doa wasilah tadi satu kali lagi tanpa dipandu. Allahumma. Terus wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah. Nah, dosa kelai. Ya. Kalau mau ditambah innaka la tukhliful mi'ad boleh. Selanjutnya adalah yang kelima.
Yang kelima, setelah selesai membaca doa wasilah, kita disunnahkan untuk yad'u li nafsihi ba'da dzalik. Berdoa untuk diri sendiri setelah itu. Wa yas'alullaha min fadlih, dan memohon karunia dari Allah Ta'ala. Coba dibaca. Yang kelima, setelah itu berdoa untuk kepentingan diri sendiri, juga meminta kemurahan Allah, karena Dia pasti akan mengabulkannya. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ad-da'watu la turaddu bainal adzani wal iqamati fad'u. doa antara adzan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Oleh karena itu, berdoalah. Ya. Ini menunjukkan kepada kita tentang sunnah berdoa setelah doa wasilah. Karena di antara doa yang terkabul insyaallah. Terus Penulis juga pernah mendengar Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah mengatakan, semua macam bacaan itu dibaca secara keseluruhan dan berurutan pada setiap adzan. 6. Jadi apa saja yang dibaca ketika ada azan? Pertama adalah ikuti bacaannya muazzin, kecuali apa? Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kita baca apa? La haula wala quwata illa billah. Setelah itu baca, setelah selesai azannya kita baca sholawat. Setelah itu kita baca doa wasilah. Setelah itu kita sholat qobliyah dulu dong. Ya kan? Kan setelah doa wasilah ngapain? Sholat qobliyah dulu, nanti antum nggak sempat qobliyah kebanyakan doa. Ulang, habis selesai mendengar azan nanti ngapain? Baca sholawat. Habis baca sholawat, doa wasilah. Setelah doa wasilah, sholat qobliyah dulu. Setelah qobliyah, sambil menunggu iqamat, ngapain? Berdoa. Gitu. Coba lihat. Kalau di buku teman-teman, sekarang sudah ganti bab. Babnya berjudul hukum keluar masjid setelah azan dikumandangkan. Di buku yang saya pegang, ini ada bab yang lain lagi, tapi memang ini beda cetakan. Ya, di bab yang ke-9 di buku yang saya pegang adalah fadhail ijabatil muadzin. Keutamaan-keutamaan menjawab bacaannya muadzin. Seperti di sini disebutkan mujibul muadzini minasyuhada'i ala khair. Orang-orang yang menjawab muadzin, mereka termasuk orang-orang yang menjadi saksi atas kebaikan. Orang yang menjawab azan, kata Nabi SAW, dia akan masuk dalam surga. Orang-orang yang menjawab azan, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Orang yang menjawab azan akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Ya. Ada 13 di sini. Kemudian poin yang ke-10 di sini adalah fawaid ijabatin nida. Faidah-faidah menjawab panggilan azan. Totalnya ada 13 juga. Kemudian poin yang ke-11 di sini adalah ahkam ijabatil muadzin. Hukum-hukum yang berkenaan dengan menjawab muadzin. Ya. Dan di sini ada ada 21 poin. Ya, dan karena banyak, ya udah kita langkain aja ya. Nah, untuk diketahui bahwa di kitab yang asli, cetakan yang terkini, itu ada
selisih dengan buku yang teman-teman pegang. Ada 13, lalu 13, lalu 21 poin. Jadi ada selisih 3 subbab, yaitu 13 poin tentang keutamaan menjawab azan, 13 poin tentang faidah menjawab azan, dan 21 poin tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan menjawab azan. Ya, qadarullah, kita tidak sama buku yang antara yang saya pakai dengan teman-teman pakai. Kita sekarang masuk ke dalam subbab baru, hukmul khuruji minal masjid ba'dal adzan. Hukum keluar dari masjid setelah azan. Silakan. Hukum keluar masjid setelah adzan dikumandangkan. Ya, contohnya sedang azan, terus sebagian orang keluar ini maksudnya malah pergi. Bukan pergi wudhu ya. Kalau keluar dari masjid pergi wudhu ini enggak masuk babnya. Yang dimaksud di sini adalah azan. Ada orang yang mungkin tadinya di sini rapat atau sesuatu lah. Ya, bikin apa, tidur-tidur di masjid. Datang azan zuhur dia malah pergi. Pergi makan atau pergi pulang. Adapun pergi menuju ke tempat wudhu ini tidak masuk di situ. Apa hukumnya? Diharamkan bagi orang yang wajib menunaikan salat untuk keluar masjid setelah adzan dikumandangkan tanpa adanya alasan yang jelas atau niat untuk kembali. Hal itu didasarkan pada ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada seseorang yang keluar masjid setelah adzan dikumandangkan. Orang ini benar-benar telah mendurhakai Abul Qasim, yaitu Rasulullah SAW. At-Tirmidzi mengungkapkan, berdasarkan praktik tersebut, menurut para ulama dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan orang-orang setelahnya, tidak diperbolehkan bagi seorang pun keluar masjid setelah adzan, kecuali karena suatu alasan atau karena kepentingan wudhu atau suatu yang harus dilakukannya. Ya. Jawabannya adalah hukum bagi orang-orang yang keluar dari masjid setelah adzan, hukumnya adalah diharamkan. Karena perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika ada seseorang yang justru keluar dari masjid setelah azan, dia mengatakan, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Adapun laki-laki ini dia sungguh telah bermaksiat kepada Abul Qasim, dan Abul Qasim di sini maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau ada uzur. Dikatakan di sini tadi illa min udhrin. Kecuali kalau ada uzur. Nah, misalnya kalau zaman sekarang teman-teman pakai motor, kemudian tasnya masih nyantol di apa namanya? Di motor. Atau pakai mobil datang ke masjid, kemudian baru ingat ternyata mobilnya belum dikunci. Parkirnya agak jauh, dia keluar dari masjid untuk mengunci mobilnya. Maka itu tidak mengapa. Begitu juga yang diperbolehkan adalah untuk wudu. Atau apapun perkara yang sifatnya harus dilakukan. Begitu. Subbab berikutnya, berapa durasi antara azan dengan iqamat? Silakan. Berikutnya adalah jarak waktu antara adzan dan iqamah. Adzan disyariatkan untuk memberitahukan masuknya waktu salat. Oleh karena itu, diperlukan adanya perkiraan waktu yang memadai untuk bersiap-siap salat dan datang ke masjid. Jika tidak demikian, hilanglah manfaat dan fungsi dari seruan adzan tersebut, dan hilang pula kesempatan salat jamaah bagi banyak orang yang bermaksud untuk melaksanakannya. Sebab, jika orang yang sedang makan, minum, atau buang hajat, atau sedang dalam keadaan tidak berwudu pada saat adzan sedang dikumandangkan, tidak diberi kesempatan waktu untuk bersiap-siap, dia akan ketinggalan salat jamaah sepenuhnya atau sebagiannya disebabkan oleh ketergesaan dan tidak adanya jarak waktu antara adzan dan iqamah. Apalagi orang yang tempat tinggalnya jauh dari masjid. Imam Al-Bukhari
Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengisyaratkan makna itu dalam bab kam bainal adzan wal iqamah, atau berapa lama jarak waktu antara adzan dan iqamah. Akan tetapi dia tidak menetapkan perkiraan waktu yang pasti. Dia menyebutkan hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya antara tiap dua adzan, yaitu adzan dan iqamah, ada salat. Antara tiap dua adzan ada salat. Kemudian pada yang ketiga kalinya beliau bersabda, bagi yang menghendaki. Yang dimaksudkan dengan dua adzan di sini adalah adzan dan iqamah. Tidak diragukan lagi, pemberian jarak waktu yang cukup antara adzan dan iqamah merupakan salah satu bentuk tolong menolong untuk berbuat baik dan bertakwa yang sangat dianjurkan. Ya. Kata penulis di sini, fala budda min taqdiri waqtin yattasi'u litta'ahhubi lis-salati wa huduriha. Hendaknya ada penentuan waktu yang diberikan antara azan dan iqamat yang cukup untuk orang-orang yang mau datang dan menghadiri salat berjamaah. Tadi di bagian akhir disebutkan oleh penulis apa katanya, wala syakka anna tamahhal bainal adhani wal iqamati minal muawanati 'alal birri wat taqwa al mandubi ilaiha. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya memberikan waktu, kesempatan yang tidak tergesa-gesa antara azan sampai dengan iqamat itu adalah bagian dari tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Coba jemaah perhatikan dulu. Ada kalanya orang lagi sholat, tiba-tiba muazzinnya iqamat. Ya enggak? Waktu muazzinnya iqamat, orang sholat itu bilang begini, cepatnya. Udah sabar betul orang-orang di sini, kita baru sholat. Padahal dia yang terlambat. Betul? Ada kebalikannya. Ada muazzin, ini muazzin nih, berdiri di depan mikrofon. Ini mikrofon, ini muazzin. Kepalanya celingak-celinguk terus. Di sini, oh masih ada yang azan. Oh ya. Oh sudah mau selesai. Ah sudah salam. Pas balik sini, ini sholat juga. Tunggu lagi. Oh sudah sebelah sini, oh udah selesai. Ada lagi yang sholat di sini. Dah iqamat dia. Jadi ada tipikal yang muazzinnya misalnya mau iqamat, ada yang protes. Ada juga muazzin yang terlalu toleransi sehingga setiap kali dia mau iqamat dia menunda lagi gara-gara di sini sholat, sini selesai, sini sholat, ini selesai, sini sholat. Di sebagian masjid ada muazzin yang nggak muncul-muncul. Maksudnya setelah azan entah dia kemana tadi. Jadi orang itu berdiri semua, ini berdiri di belakang. Semua lihat jam tangan. Ana muazzin. Orang resah, gelisah. Karena sekarang misalnya sudah jam 12:30 lebih. Orang belum makan siang, mau balik ke kantor. Ditunggu muazzinnya nggak muncul-muncul. Sekali muncul dimalain orang. Antum ini muazzin kemana? Orang tuh resah, gelisah. Kata muazzinnya, yang ndak ada itu bukan saya. Imamnya ndak muncul-muncul. Dan sebagian imam memang ada yang demikian. Apalagi sholat subuh sampai jam 5.40 tidak muncul-muncul.
Sebagian orang yang terburu-buru mau pergi ke kantor jam 6 karena mau dijemput busnya lokasi, dia sudah gelisah. Ya, nanya-nanya, Pak maaf ya, di sini jam berapa orang iqamat? Sudah jam 5.40 belum iqamat. Oh di sini memang gitu Pak, nunggu imam. Aduh, saya ntar lagi mau dijemput lagi. Ada yang gelisah. Ya. Ada juga yang senang. Kenapa senang? Oh, kalau mau tidur masih nanti-nanti gampang. Dia bilang, gampang nanti aja. Ke Masjid Anu aja itu gampang. Itu paling 5.40 aja imamnya belum datang. Jadi orang sudah azan dari jam 5, azan di sebelah rumah, dia masih gampang 40 menit lagi. Dia tidur lagi 10 menit. Habis nus HP-nya 10 menit, dia tambah lagi 10 menit. Setelah itu dia tambah 10 menit lagi. Ya. Penentuan waktu antara azan sampai dengan iqamat itu akan meminimalisir chaos di dalam masjid. Antara orang yang pertama marah-marah karena dia bilang, coba di sini jangan terlalu cepat iqamatnya. Kita belum selesai sholat. Ya. Kemudian campur dengan orang yang terburu-buru karena mau segera pergi meninggalkan masjid. Campur dengan kepentingannya muazzin atau jamaah yang lain. Campur lagi dengan kepentingan imam sendiri. Yang memang basicnya imam itu kalau dia datang baru iqamat. Hanya saja sebagian imam itu cacat dari sisi kedisiplinan. Kita tidak bisa nafikan bahwa sebagian imam itu cacat disiplin. Ya, datang semaunya. Kalau dia lagi mau lambat, lambat. Kalau dia mau cepat, cepat. Kalau dia lagi mau lambat, kita sudah nunggu-nunggu. Jam berapa ini kok belum datang-datang? Kalau dia lagi pengen cepat, kita lagi mau sholat, dia langsung masuk dan suruh orang iqamat. Jadi semau-maunya. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, penentuan waktu antara azan dan iqamat itu sangat bermanfaat. Dan saya jujur saya lebih cenderung dengan penggunaan jam yang seperti ini. Karena ini mendisiplinkan jamaah, mendisiplinkan imam, mendisiplinkan muazzin. Ya. Karena sudah ada penentu waktu, sudah ada wasitnya. Jadi nggak ada lagi kata-kata kamu cepat betul. Kita masih sholat sudah iqamat. Kita katakan, maaf Pak, Bapak yang terlambat. Silakan aja lihat itu. Kalau ada imamnya tidak disiplin, kita bisa bilang, antum sudah 5 hari ya akhi, tidak pernah disiplin. Karena ketiduran terus. Nanti kita bisa evaluasi. Kalau ternyata antum tidak menjalankan tugas imam dengan baik, kita harus cari imam baru. Itu hak. Ya, karena imam yang seperti itu memang tidak bisa diandalkan dan bisa jadi salatnya menjadi salat yang tidak terangkat kepada Allah dikarenakan dibenci oleh makmum. Pernah dengar di antara salat yang tidak terangkat kepada Allah, salatnya siapa? Imam yang dibenci. Salah satu imam yang dibenci adalah yang mengabaikan jamaah. Ya, yang tidak disiplin. Jadi kalau saya pribadi lebih condong menggunakan waktu-waktu seperti itu untuk menjadi wasit dalam sisi kedisiplinan bagi semua. Terus dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu telah ditegaskan hal yang menunjukkan untuk memberikan jarak waktu antara adzan dan iqamah. Di dalam hadis itu disebutkan, aku pernah melihat seorang yang mengenakan 2 baju berwarna hijau, lalu berdiri di masjid, kemudian mengumandangkan adzan. Setelah itu dia duduk sejenak untuk kemudian berdiri lagi mengumandangkan hal yang sama, hanya saja dia menambahkan kalimat qad qamatis shalah, yaitu iqamah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, malaikat mengajarkan adzan kepadanya, lalu memberi jarak waktu tidak lama kemudian mengajarkan iqamah kepadanya.
Saya pernah mendengar Al-Alamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah mengatakan, tidak boleh menyegerakan iqamah hingga imam memerintahkan. Jarak itu sekitar 1/4 jam atau 1/3 jam atau yang mendekatinya. Jika imam terlambat dalam waktu yang cukup lama, diperbolehkan yang lainnya untuk maju menjadi imam salat. Imam lebih berhak menentukan iqamah. Oleh karena itu, seorang muadzin tidak boleh mengumandangkannya, melainkan setelah ada petunjuk darinya. Seorang muadzin lebih berhak menentukan azan karena waktunya diserahkan sepenuhnya kepadanya, selain karena dia merupakan orang yang dipercaya dalam hal itu. Saya, yaitu penulis, pernah mendengar Al-Alamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, imam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap iqamah, sedangkan muadzin adalah orang yang bertanggung jawab terhadap adzan. Meskipun hadis tersebut dhaif, namun diperkuat oleh ucapan Ali. Semuanya itu dipertegas oleh praktik yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau memerintahkan untuk dikumandangkannya iqamah. Jadi sandarannya pada riwayat ini bukan pada hadis yang dhaif. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut Mia. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya tutup, saya ringkaskan dulu. Bahwa kita disunnahkan untuk menjawab bacaan muadzin dengan cara mengikuti apa yang dia baca, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita menjawab dengan bacaan la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian kita juga disunnahkan untuk bersalawat kepada Nabi setelah selesai azan. Pahalanya untuk orang yang bersalawat adalah Allah bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian kita disunnahkan untuk meminta wasilah kepada Allah untuk Nabi SAW. Kenapa untuk Nabi? Salah satu alasannya adalah karena wasilah itu adalah kedudukan di dalam surga yang hanya disediakan untuk satu orang. Dan Nabi berkata, aku berharap akulah orangnya. Orang-orang yang membaca demikian atau doa wasilah ini, maka Allah akan memberikan syafaat Nabi untuk dirinya pada hari kiamat. Sebagian orang mengira bahwa wasilah itu artinya hak untuk ditawassuli atau hak untuk bertawassul kepada Nabi. Nah, dan ini adalah penafsiran yang salah. Karena wasilah itu artinya apa? Itu Nabi sendiri yang sudah menjelaskannya. Bukan tafsiran para ulama. Bukan tafsiran para penuntut ilmu, tetapi Nabi sendiri yang memberitahu makna wasilah itu sendiri. Nah, dan doa wasilah ini dibaca setelah sholawat. Apa yang kita lakukan setelah membaca doa wasilah? Jawabannya, sholat sunnah, qobliyah. Nanti setelah selesai sholat sunnah qobliyah, bila masih cukup waktu sampai menunggu iqamat, kita apa? Berdoa. Tambahan innaka la tukhliful mi'ad, ini sebagian ada yang mendhaifkan dan sebagian ulama ada yang menganggap derajatnya hasan, dan siapa yang mau membaca tambahan ini dipersilakan, tidak usah diingkari, apalagi dikenyek kayak orang tidak ngerti sunnah. Kemudian ada 3 subbab yang tidak ada di buku teman-teman tapi adanya di kitab Arab, yaitu tentang faidah-faidah azan, fadail dan fawaid menjawab azan, serta hukum-hukum yang berkenaan dengan menjawab azan. Diharamkan bagi seseorang untuk keluar dari masjid apabila sudah dikumandangkan azan, kecuali apabila ada uzur
seperti ingin berwudu, ingin mengamankan barang, ya, atau ingin melakukan sesuatu yang sifatnya mau tidak mau harus dilakukan. Kemudian kita diperintahkan untuk memberikan jarak yang cukup, yang memberikan kelapangan bagi jamaah, ya, bagi siapapun yang mau salat berjamaah untuk bisa mendapati salat berjamaah itu dengan mudah, agar bisa mengakomodir orang-orang yang mau salat sunnah dulu, mengakomodir kepentingan jamaah, tapi juga mengakomodir kepentingan muazin dan kepentingan imam. Jangan sampai di dalam pelaksanaan salat berjamaah tidak ada manajemen pengaturan waktu yang akhirnya menjadi kekacauan antara imam, muazin dan orang-orang yang salat sendiri. Antara imam, muazin dan jamaahnya. Tadi saya memberi contoh, jangan sampai ada orang lagi sholat, kemudian muazzinnya iqamat, lalu orang itu marah-marah karena seolah-olah muazzinnya tidak sabar. Tapi jangan juga ada muazzin yang saking sabarnya, setiap ada orang yang datang mau sholat, dia tidak enak kalau dia iqamat. Ya, padahal bisa jadi orang-orang itu memang mereka yang terlambat. Ya. Kemudian kadang-kadang imam terlambat. Kadang-kadang imam datang terlalu cepat. Jadi kadang-kadang ada imam yang semaunya. Kalau dia lagi pengen cepat, maka dia datang cepat. Kalau dia lagi pengen lambat-lambat, maka dia pun berlama-lama dan membuat makmumnya resah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, saya pribadi tadi saya mengatakan saya lebih condong tentang penggunaan jam digital. Di zaman sekarang bahkan penggunaan jam digital ini dilakukan di dalam Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Kalau seandainya penggunaan jam digital untuk menentukan waktu iqamat itu adalah sesuatu yang salah, tentu tidak mungkin para ulama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi bersepakat di atas sebuah kesalahan. Saya dengan sebagian orang di zaman sekarang yang menyalahkan penggunaan seperti ini dengan alasan kan yang lebih berhak untuk menentukan iqamah itu kan imam. Kita katakan iya betul jika imamnya disiplin. Kalau imamnya yang tidak disiplin, maka kasihan jamaahnya. Ya. Belum lagi ketidakdisiplinan sebagian orang, ketidakdisiplinan DKM, ketidakdisiplinan imam dan muazin kadang-kadang dimanfaatkan jamaah yang memang pemalas. Di mana mereka malas untuk bangun cepat-cepat dengan alasan gampang, di masjid itu masih lama kok. Kadang-kadang 40-45 menit baru iqamat. Ya, kalau kita masih mau tidur lambat-lambat juga nggak masalah. Jamaah yang dirahmati Allah, di 2020 kalau saya nggak salah ingat, baru-baru saja 2021 nggak 2020, di Masjid Nabawi itu direktur pengaturan muazin dan imam itu dicopot dari Masjid Nabawi dikarenakan sudah terlambat 45 menit dari azan, yang biasanya itu hanya 20 menit, ini 45 menit pada suatu subuh. Dikarenakan imam yang terjadwal tidak datang dan tidak ada imam cadangannya, padahal harusnya ada imam cadangan, tapi direkturnya dianggap lalai dari hal ini, maka langsung dicopot. Bukan SP1, SP2, SP3, langsung copot hari itu juga. Menunjukkan bahwa orang-orang yang memang perhatian dengan manajemen waktu di masjid itu tidak main-main. Demi kemaslahatan jamaah, kemaslahatan pelaksanaan sholat, hal-hal yang seperti ini bagi mereka adalah sebuah kesalahan yang tidak bisa ditolerir, makanya langsung copot. Ya, ini bisa menjadi bahan bercermin untuk kita semua sebagai kalau ada yang menjadi imam di masjidnya masing-masing, kalau ada yang menjadi DKM, di mana kadang-kadang masjid kita itu sembarangan ngaturnya, ya, melaksanakan pelaksanaan waktu salat, iqamat itu tidak sesuai dengan jadwal yang seharusnya baku, ya, sehingga kadang-kadang melaksanakannya semau kita. Terakhir berapa lama
Jadi jaraknya kalau mau pakai jam digital. Saya perhatikan kalau di Masjidil Haram, itu kalau subuh, seingat-ingat saya 20 menit. Yang sisanya itu antara 10 sampai 15 menit. Ya, maka kita di Indonesia ini juga tidak perlu misalnya sholat subuh sampai 40 menit, 30 menit, azan maghrib 20 menit, itu terlalu lama. Azan maghrib paling-paling 10 menit sejak azan. Begitu juga zuhur, karena orang mau bekerja. Ya, begitu juga asar dengan isya. Adapun subuh bisa dibuat sekitar 20 menitan. Kata guru saya, Syekh Sa'ad Al-Khatlan, 20 menit itu aja lama. Saya pernah dengar beliau bilang begini. 20 menit itu saja sudah lama. Kalau kalian tanya kepada kakek nenek kalian, maksudnya di Arab Saudi, kalian tanya kepada kakek nenek kalian di zaman dahulu, itu tidak lebih dari 10 menit. Mulai dari azan subuh sampai dengan iqamat. Di zaman sekarang kita buat 20 menit, makanya kita lihat para pemuda Arab Saudi, kata beliau, banyak yang suka terlambat. Bikin berjamaah itu pakai kloter-kloter. Habis sudah selesai jamaah yang asli, di belakang nanti ada lagi jamaah. Situ selesai, situ jamaah lagi. Saking lamanya. Ya, dibuat oleh orang-orang itu yang pemalas ya, sebagai bahan untuk tidur dulu. Dan akhirnya membuat jamaah itu berkloter-kloter. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.